Hello Georgios, ya kali ini balik lagi ke channel YouTube aku. Dan di sini aku punya program yang beda yaitu Psycoffee. Psycoffee itu adalah psikologi dan juga kopi karena kita bakalan ngomongin psikologi dan ditemani sama kopi. Nggak perlu berlama-lama lagi, so kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama aku di sini bakal ngomongin pendahuluan dulu ya pastinya. Ntar kalian kaget lagi sebenarnya nih siapa sih kok ngomongin tentang psikologi gitu. Jadi aku itu adalah mahasiswa psikologi yang banyak banget asumsi-asumsi dari kalian itu aku bisa baca pikiran lah atau mungkin aku bisa ngeramal lah dan lain-lain. Oh my lord. Oke, kita lurusin aja sekarang. Kita bakal reading assumptions. Jadi banyak banget yang ini ya ngomongin tentang kak psikologi itu bisa baca bisa baca nasib ya, atau mungkin psikologi itu bisa ngeramal masa depan ya, atau apapun itu. Nah, yang pertama nih yang sering orang salah kaprah itu ya tentang psikologi itu bisa baca pikiran. Itu sebenarnya bukan kayak gitu konsepnya ya guys. Jadi kalau dipikir bisa baca pikiran nih, enggak gitu. Kita tuh punya alat tes. Semua itu balik lagi ke alat tes yang udah teruji secara klinis. Nah, gitulah ya. Pokoknya itu tuh bener-bener diuji sampai bener-bener mencerminkan ini benar nggak sih alat ini reliable buat kita atau enggak, valid nggak sih buat meneliti tentang ini. Jadi itu tuh sebenarnya ada penelitiannya juga kayak gitu. Jadi nggak asal orang tuh ngomong kamu orangnya kayak gini ya, kamu orangnya gitu, itu enggak banget. Apalagi kalau misal tentang golongan darah atau zodiak mungkin yang paling sering banget dibilangin sama orang-orang gitu kan. Itu sebenarnya kan kalau misal agama itu ada beberapa aliran. Nah, di psikologi ini juga banyak banget alirannya. Jadi kayak ada yang ngomongin tentang dia percaya sama golongan darah, itu juga ada tokoh-tokoh yang percaya sama garis tangan, itu ada, itu namanya, aduh aku lupa banget, antara coba aku cari. Terus ada juga yang dia nulis, kita tuh bisa ngelihat gitu loh, menganalisa. Nah, analisa sendiri ini nggak main-main dan bukan main-main, karena itu bisa mempengaruhi si penulis itu sendiri. Jadi gini misalnya, sekali aku belibet, aku bakal kasih contohnya aja ya. Jadi gini, kalau misal kamu nulis nih, misal itu yang menganalisis itu bukan seseorang yang ahli, bukan psikolog atau sarjana psikologi atau bahkan mbah dukun, whatever ya. Nah, itu bisa aja misalnya tiba-tiba kamu dibilangin masa depan kamu suram nih, masa depan kamu kayak gini-gini, itu bakalan mempengaruhi ke psikis kamu kan. Nah, itu dia kenapa mahasiswa psikologi itu sebenarnya nggak dibolehin buat ngomong yang macem-macem yang nggak sesuai sama orang itu. Jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti, ya udah diem, daripada kamu menganalisa tapi asal, itu kan bisa berpengaruh ke psikisnya orang lain gitu. Terus ada lagi, sebenarnya psikologi itu belajar tentang apa sih kak? Gitu ada bilang. Psikologi itu belajar tentang jiwa. Ya namanya kan psike itu kejiwaan gitu kan. Sebenarnya yang punya jiwa itu kan nggak cuma manusia ya, tapi di Indonesia ini emang khususnya psikologi itu untuk manusia. Kalau di luar negeri udah ada juga psikolog yang untuk hewan. Kebayang nggak? Tapi teman aku ada loh, dia jebolan psikologi, terus sekarang ambil lagi ke kedokteran hewan. Karena menurut aku sendiri, aku juga pecinta hewan gitu kan, hewan tuh nggak ada beda sama manusia. Ya udah, itu ntar dibahasnya. Oke, terus yang lainnya aku sambil baca ya. Itu sih yang paling banyak. Yang paling banyak itu pasti ngomongin tentang psikologi itu cenayang ya. Wow, itu enggak. Udah dijelasin tadi ya. Jadi kita tuh bener-bener ilmu esak. Kita tuh ilmu sebenarnya nggak pasti juga ya. Tergantung sama orangnya, tergantung. Jadi aku punya dosenku ini dia tuh kayak punya mungkin dia emang udah karena dosen pakar dan ahli gitu kali ya. Jadi setiap dia ngomong ke orang itu ya bener,
misalnya Mbak kamu nih berprestasi banget loh, Nina, itu beneran karena mungkin ya dari analisanya dia tepat, dari alat tes yang dia coba itu juga emang valid, reliable, kayak gitu-gitu. Terus lagi oh iya, kebanyakan juga bilang katanya orang psikologi. Jadi tuh ini nih yang paling jadi banyak banget cowok-cowok gitu konsul ke psikolog, bukan ke psikolog, ke mahasiswa psikologi waktu itu. Dia bilang gini, aku tuh mau ngedeketin anak psikologi, tapi aku takut kalau semisal busuk aku itu ketahuan lah, aku ini. Bukan gitu cara kerjanya. Jadi kalau semisal takut buat ngedeketin anak psikologi, itu tuh cuma mindset aja sebenarnya. Sebenarnya kita anak-anak psikologi juga sama aja kayak yang lainnya, kita juga belajar ilmu yang bener-bener ada gitu loh, bukan yang karena apa sih, kan ada juga tuh orang ngomong psikologi tuh ilmunya ngada-ngada ya. Aduh aku sakit banget digituin, udah sekolah 4 tahun, sekolah lagi kuliah 4 tahun dibilanginnya kayak gitu. Oh my lord. Dan menurut aku sendiri kalau anak-anak SMA bahkan ya, dia tuh pengen masuk ke psikologi karena bisa meramal masa depan. Kalian kira itu Mama Lauren? Tidak. Jujur ya, aku kuliah psikologi itu 4 tahun dan itu tuh susah banget di akhir-akhirnya karena bener-bener harus nyocokin gitu loh. Dan di tempat aku kan udah ada praktek gitu kan, udah ada ngetes orang, ngetes anak SMA, SD, bahkan ngetes anak kecil. Dan kan kalau anak kecil kalau ditanyain cuma iya, enggak, ya gimana kita buat iya deh, gimana sih empati kita tuh harus benar-benar terbangun gitu. Nah itu juga mahasiswa psikologi itu harus punya empati yang tinggi. Kalau enggak tuh ya dia tuh pengen kayak kamu gitu. Itu enggak bisa ya. Pokoknya kalau kamu pengen jadi psikolog atau pengen ya yang semacam seperti itu, kamu tuh harus punya hati yang lega gitu. Terus asumsi lainnya coba kita bacain lagi. Oh, ini sih yang paling bukan paling. Banyak juga orang-orang tanya, psikologi itu besok kalau udah lulus mau jadi apa gitu. Sebenarnya itu mungkin karena mindset orang Indonesia ya, yang misalnya jurusan matematika ya udah harus jadi ahli matematika, dokter ya udah jadi dokter. Buktinya aku lulusan psikologi masuknya ke jurnalis. Ya gimana? Itu jadi nggak ini ya. Oh ya, dosen aku juga pernah bilang kita belajar psikologi itu bukan hanya untuk orang lain, tapi itu bisa juga untuk diri kita. Bahkan anak-anak kuliahan aku tuh dulu pada bilangnya anak-anak psikologi itu adalah anak-anak yang berobat sambil jalan. Sampai segitunya, karena kita bener-bener dikasih pelajaran nih tentang misalnya tentang gimana sih cara merilekskan hati, gimana sih cara memecahkan masalah, gimana sih cara menekan emosi dan lain-lain. Terus kita tuh yang kayak kesandung, oh iya ya, oh ternyata selama ini aku tuh kayak gini gitu. Tapi itu bagusnya, jadi poin positifnya tuh banyak gitu loh dari belajar psikologi. Mungkin juga kalau dari fakultas-fakultas lain juga pasti ada lah ya manfaatnya pasti itu. Tapi ya kadang psikologi tuh sering disalahgunakan gitu. Aku tuh nggak sukanya gini, ada orang lulusan psikologi terus dia tuh kayak biasa kan, orang-orang di sini juga asumsinya pasti bisa cenayang lah, bisa apalah, terus bilang tolong dong ramalin aku kayak gitu. Tapi kalau misal kalau ramalannya bener dan membangkitkan orang yang diramal itu, atau mungkin bisa bikin lebih semangat lagi gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal ngomongnya aduh rezeki kamu besok di tahun 2020 mandek nih, deng, itu dia tadi yang kayak awal tadi, psikisnya itu pasti kena. Karena manusia itu ya ngerti sendiri kan, pasti kalau dengar omongan dari netizen aja pasti kepikiran nggak. Bahkan ada yang namanya psikosomatis itu adalah ketika kita
mikirin sesuatu itu terus. Ntar kita pikirin, kita tuh sebenarnya dari pikiran loh. Dan tiba-tiba kita sakit, kita mules lah, kita sakit perut. Dan yang biasanya kalau orang stres mungkin karena pekerjaan atau karena mikirin sesuatu hal yang nggak rampung-rampung gitu, biasanya yang kena itu adalah lambung, karena gastritisnya itu pasti bakalan naik, asam lambungnya itu pasti bakalan naik. Itu yang paling sering dulu waktu aku mahasiswa akhir aku rasain itu emang itu. Dan waktu aku periksa ke dokter pasti ngomongnya lambung. Terus waktu aku udah ke dosen lagi, kamu nih kenapa sakit-sakitan? Oh ternyata aku psikosomatis. Dan itu sebenarnya juga bisa diatasi. Semua itu bisa diatasin loh guys, termasuk kayak demensia, Alzheimer, kayak gitu-gitu. Tapi dengan pengobatan yang rutin dan yang pengobatan yang tepat juga, seperti itu. Bukan sembuh tapi hanya mengurangi begitu. Terus ada lagi asumsi apa ya? Coba kita baca lagi. Tentang gimana sih cara ngukur kepribadian, gimana sih cara ngukur orang ini nih pantas ditempatin di sini atau enggak. Kayak semisal tes anak-anak SMA gitu kan, dia pada pengen ke harus SMA apa sih dulu tuh, IPA atau IPS kayak gitu tuh gimana. Itu sebenarnya ada pengukurannya sendiri guys. Jadi tuh ada beberapa alat tes gitu kan, itu emang bener-bener udah teruji secara klinis ya. Jadi itu nggak main-main alatnya. Itu kalau semisal nih kalian mau pada ke tempat kerja masuk ke kerja, pasti kan ada ini kan, tes psikologis kayak gitu-gitu, TPA. Dan itu sebenarnya juga bisa di-rank dan bisa dinilai gitu loh. Oh ini orang sebenarnya gimana sih ketepatan dirinya tuh kayak apa, ketelitiannya tuh kayak apa, ini dengan kriteria yang seperti ini orang masuk nggak nih, kayak gitu. Itu tuh bisa dilihat. Jadi nggak asal aja kamu bagusnya ini nih, kamu bagusnya itu tuh. Oh enggak, itu pasti selalu ada perhitungannya sendiri. Semuanya tuh pasti ada perhitungannya, termasuk kayak misal bumi kayak gini itu pasti ada perhitungannya. Kalau orang jenius, sorry aku bukan nggak paham tentang bumi dan lain-lain, jadi kita bahasnya tentang psikologi aja. Terus asumsi lainnya, suka dukanya. Suka dukanya itu, kalau sukanya banyak ya, kayak dapat ilmu baru Pak, itu pasti. Terus tunggu aku minum dulu. Terus sukanya lagi itu dia bakal ngerti lah. Oh ya, itu dia tadi belajar sambil jalan, berobat sambil berjalan. Ketika itu aku tuh inget banget dimana diri aku ini ternyata orang yang lemah gitu. Kayak aku disuruh apa, oke, iya, aku disuruh apa, iya. Nah, adalah teori sesuatu kayak orang yang seperti ini cenderungnya harusnya seperti ini. Otomatis aku belajar dan aku bisa mengendalikan itu gitu. Dan ternyata aku bisa berkembang di psikologi waktu itu. Sekarang juga akhirnya aku juga bisa. Yeay. Itu dia. Terus manfaatnya lagi, kalau misal kita lagi ada masalah nih, kita bisa kayak, ya kadang, tapi balik lagi ya, orang psikologi kan tetap manusia. Kadang kita bisa menyelesaikan permasalahan orang lain, tapi kadang masalah kita sendiri tuh payah gitu. Kayak mama papa aku kalau misal ada masalah apa atau harus berpikir apa gitu, dia curhatnya ke aku. Terus aku bilangin kayak gini. Tapi ketika aku putus pacaran atau ketika aku lagi ada masalah, aku bener-bener yang I need the help. Semua orang itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Karena itulah kita dibilang namanya makhluk sosial gitu. Dukanya itu adalah ketika nyusun skripsi. Cuma itu doang. Tapi dulu aku inget banget
waktu mahasiswa terakhir itu kalau di kampus aku itu tuh tugasnya bener-bener seabrek dan kerja kelompok kan. Kalau kerja kelompok apalagi yang satu bisa yang satu nggak bisa, apalagi kalau misalnya kita tuh beda kelas, wah itu udah bener-bener kelasnya susah banget. Terus abis itu cara nentuin jamnya, pokoknya tuh ngatur jamnya, apalagi aku waktu itu juga aktif di kegiatan sosial dan lain-lain kan, dan aku juga waktu itu nyambi kerja juga, nge-MC kemana-mana. Terus ya itu aku skripsi bisa sampai berapa ya, 1 tahun, yang lainnya tuh bisa berapa tahun ya, kayak rata-rata setahun ya, rata-rata setahun. Tapi emang ada anak-anak yang jenius kayak gitu, mereka tuh cuma ya udah 1 semester kelar kayak tapi itu tergantung pribadi kita lagi sih gitu. Itu asumsinya. Mungkin segitu dulu aja kali ya ngebacain asumsi-asumsi dari kalian. Semoga itu semua terjawab, dan komen di bawah kira-kira kita pengen ngomongin psikologi apa sih kayak gitu. Dan oh ya, disclaimer aja ya, di sini kita juga namanya belajar. Jadi kalau misal aku ada salah, tolong dibenerin. Tolong dimaafin juga, karena kita posisinya belajar, bukan aku guru kamu pendengar, itu enggak. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Siapa tahu di sini ada anak-anak SMA yang pengen nerusin ke psikologi atau jurusan apapun itu, semoga membantu. Terus kira-kira Psychovi selanjutnya ini kita bakal ngebahas apa, itu boleh komen di sini atau DM ke Instagram aku di @willytalita. Rencananya sih aku bakalan ngomongin tentang mental illness atau mungkin tentang cara menanggulangi kayak panik, stres, atau mungkin kayak gitu-gitu berdasarkan teori tentunya. Ya, segitu aja. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kalian selalu sehat di sana. Selalu jaga jarak dan juga jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, makan yang bergizi, dan stay safe. Love you. See ya. Bye bye, Georgios. Mwah.